ibadah kita pada pagi hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37 yang menjadi nats pembimbing pada ibadah pagi hari ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tentu ada sesuatu pembaruan di dalam hidup kita. Dari cara kita, dari sikap kita, ada sesuatu yang berbeda sehingga orang-orang bisa memuliakan Tuhan kita. Mari kita menyanyikan PKJ 239, perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari Bapak Ibu, kita mengaku akan setiap dosa kita, pelanggaran kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap doa. Kita berdoa mengaku akan setiap dosa-dosa kita. Tuhan pencipta alam semesta ini, Tuhan yang mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur, bersuka cita bersama karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengaku akan setiap dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Karena kami menyadari Bapa, bahwa kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Kami lebih mengikuti akan setiap keinginan kami. Kami tidak taat pada pimpinan Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Tolong layakan kami Bapa, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dan terimalah setiap puji-pujian kami di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa-dosa kita, tetapi dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Jadilah padaku. Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebagai hambalah, saya akan menyampaikan berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang terambil dari Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. NKB 130, hidup jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Kau beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 32 secara berbalas-balasan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidup.
desakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhan, ku akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahanku, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Neti Vanggidai. Untuk Ibu Pendeta saya persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita dan juga Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19. Kita akan membaca dan merenungkan bersama ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Mari kekasih Tuhan sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal yang bertahta di sorga, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini menyembah Engkau di hari perhentian yang Engkau tetapkan bagi kami. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kami pendengaran yang baik dan kuduskanlah. Berikanlah kami hati yang mau terbuka dan kuduskanlah Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kudus boleh mendapat tempat dan berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami, agar lewat hidup kami orang lain mengakui bahwa firman Tuhan berkuasa dan nama Tuhan dimuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
Amin. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan dengan judul perikop Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau memelihara dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berjumpa juga dan shalom. Kisah Sakeus ini kisah yang sudah umum, sudah sangat terkenal. Kita bisa membayangkan Sakeus ini seperti apa karena kita sudah ulang-ulang mendengarkan kisah ini. Dan pada hari ini saya ingin mengajak kita sekalian, mari kita sama-sama merenungkan salah satu sisi dari kehidupan Sakeus. Mari kita ingat sama-sama bahwa dalam kisah yang dicatat oleh Injil tentang pemanggilan murid-murid Yesus, seringkali ketika Yesus mau memanggil seseorang, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Lalu Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika Yesus berkata kepada seseorang, "Mari ikutlah aku," orang itu akan segera meninggalkan pekerjaannya lalu mengikuti Yesus. Berhenti melakukan aktivitas apapun, bahkan pekerjaan yang sedang dilakukan pun dihentikan lalu mengikuti Yesus. Kita ingat salah satu misalnya Matius, dia juga seorang pemungut cukai atau yang dikenal juga dengan nama Lewi. Ketika dia sedang bekerja di rumah pemungutan pajak atau di kantornya, Yesus lewat lalu Yesus menyapa dia dan mengatakan, "Mari ikutlah aku." Lalu Matius Lewi segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Nah, ini yang sering diceritakan di dalam Alkitab kita, di dalam Injil tentang kisah pemanggilan murid-murid Yesus. Nah, di dalam kisah tentang Sakeus ini ada yang berbeda. Kalau murid-murid yang lain sedang bekerja, Tuhan panggil mereka, "Mari ikut," mereka berhenti. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Tetapi Sakeus berbeda. Sakeus tidak meninggalkan pekerjaannya. Dia tetap bekerja sebagai pemungut cukai. Dia tidak berhenti bekerja sebagai pemungut cukai. Dia tahu bahwa pekerjaan pemungut cukai ini pekerjaan yang memang dalam masyarakat ini pekerjaan yang dinilai buruk. Dan citra para pemungut cukai di mata masyarakat itu citra yang sangat negatif. Reputasi mereka di masyarakat itu sangat buruk. Tidak ada rasa hormat masyarakat kepada orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, termasuk Sakeus. Nah, kekasih Tuhan sekalian, pekerjaan ini dianggap oleh masyarakat umum pada waktu itu sebagai pekerjaan yang pasti akan membawa para pemungut cukai ke neraka. Ini pekerjaan yang pasti bawa siapapun ke neraka. Bapak Mama bisa bayangkan ya, kalau masyarakat memandang kita, pekerjaan kita itu sebagai pekerjaan para penghuni neraka. Sakeus pun seperti itu.
Sehingga kita bisa maklumi kenapa ada orang yang memberi komentar di dalam bacaan kita, ayat yang ke-7. Kok bisa-bisanya dia pergi ke rumah Sakeus, padahal Sakeus itu orang yang reputasinya buruk, jahat dalam masyarakat. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, tapi disinilah hebatnya Sakeus. Hebatnya Sakeus, dia tidak meninggalkan pekerjaannya. Dia tetap bekerja sebagai pemungut cukai, tetapi dia bekerja terus sebagai pemungut cukai dengan satu tekad yang berbeda, dengan satu tekad yang baru, bahwa dia ingin mengubah citra para pemungut cukai. Dia ingin mengubah citra pekerjaannya. Pekerjaan yang sudah terlanjur dianggap jahat, dianggap negatif oleh masyarakat, Sakeus punya kerinduan untuk mengubah citra itu. Nah, disinilah saya mengajak kita melihat betapa hebatnya seorang Sakeus. Dan ketika dia bertekad untuk mengubah citra pekerjaan atau profesi sebagai tukang pajak, dia mulai dari dirinya sendiri. Sistem sudah begitu buruknya, tetapi siapa yang bisa mengubah sistem itu? Sakeus berkomitmen dia harus berubah dari dirinya sendiri, mulai dari dirinya sendiri. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan kepada kita sekalian, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ini ayat yang sangat penting, karena di ayat inilah ada perjumpaan antara Sakeus dengan Yesus, bukan hanya perjumpaan numpang lewat, tetapi perjumpaan yang membuat dia memutuskan menerima Yesus. Memutuskan untuk menerima Yesus. Ayat 6 ini ayat yang menentukan titik balik dari kehidupan Sakeus. Dan karena itu, jemaat Tuhan yang kekasih, kita bisa membayangkan perjalanan hidup Sakeus ini ibarat buku, ada bab-babnya, dan ini bab yang sangat menentukan titik balik perjalanan kehidupan Sakeus selanjutnya. Dia tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah lewat, yang menjadi masa lalunya, tapi dia punya kesempatan untuk memutuskan apa yang akan terjadi dengan hidupnya di hari esok, di masa yang akan datang. Nah, inilah gambaran tentang kisah Sakeus secara singkat untuk kita sekalian. Mari kita menarik pelajaran dari kisah pribadi Sakeus ini. Yang pertama, Bapak Mama yang kekasih, di dalam hidup kita ini ada banyak jenis penyakit yang tidak bisa sembuh sendiri. Tidak bisa sembuh sendiri, harus ada penanganan, harus ada obat, baru kita bisa sembuh. Dan para bijak mengatakan kunci utama kesembuhan dari suatu penyakit itu bukan obatnya. Kunci utama kesembuhan dari satu penyakit adalah orang itu sadar bahwa dia sakit. Sadar bahwa sakit itu kunci untuk sembuh. Karena sakit seringan apapun, kalau ketong sonai sadar bahwa ketong sedang sakit, bagaimana ketong tahu ketong perlu sembuh? Harus sadar bahwa saya sakit, baru saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya saya sembuh. Nah, Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, Sakeus dalam kisah ini menunjukkan dia sadar dan dia mengakui dia sedang mengalami satu penyakit, memang bukan penyakit fisik, tetapi penyakit spiritual yang bukan saja lupa berdoa atau lalai berdoa sehari, tapi ini penyakit spiritual yang sangat serius dan mematikan, yang di dalam Alkitab disebut sebagai penyakit cinta uang. Penyakit serakah, penyakit tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Ini penyakit yang bukan sekedar flu biasa, tapi ini sakit yang serius dan mematikan. Dan disinilah Sakeus menunjukkan dia sadar, saya sedang sakit, ini sakit yang serius dalam hidup saya. Dan ketika dia sadar, dia mengakui dirinya sedang sakit, ini satu tanda bahwa dia ingin sembuh. Siapa yang kalau dia sadar dia sakit, lalu dia bilang, tenang saja nanti juga lewat. Lewat yang mana nih Bapak Mama? Sakitnya yang lewat atau kitanya yang lewat?
Siapa yang tahu kalau dirinya sedang mengalami sakit serius lalu santai? Tidak perlu diurus. Pasti orang akan serius mengurus dirinya ketika dia sadar dirinya sakit. Dan Sakeus menunjukkan hal ini. Dia sadar betul bahwa dia sedang sakit yang serius, ini bisa mematikan dia secara rohani. Dan dia ingin sembuh. Nah, kalau dia mau sembuh, apa yang dia lakukan? Di dalam bacaan kita digambarkan kepada kita sekalian hal yang kedua. Dia tetap bekerja sebagai pemungut cukai. Kalau dunia sekarang atau mungkin pada masa itu, kalau orang sudah terlalu dihujat oleh karena pekerjaannya, orang mungkin akan menjadi menyerah. Ya sudahlah, saya berhenti saja dari pekerjaan ini karena ini pekerjaan yang membuat saya punya citra makin hari makin buruk. Saya berhenti saja. Tetapi Sakeus tidak. Dia tetap bekerja sebagai pemungut cukai. Dia tidak berhenti bekerja. Tetapi dia berhenti menjadi orang yang cinta uang. Dia tidak berhenti bekerja. Dia tetap bekerja yang sama. Tetapi ada satu hal yang dia hentikan, yaitu berhenti menjadi orang yang cinta uang. Dia tetap menjalani profesi yang lama, yang sudah dia jalani mungkin sudah puluhan tahun. Dia tetap jalani profesi yang lama tetapi dengan identitas yang baru. Pekerjaannya lama, sayanya tetap Sakeus, tetapi saya harus memiliki identitas yang baru sebagai murid Kristus. Dan bukan sekedar murid Kristus yang punya integritas. Integritas di sini digambarkan sebagai kejujuran. Jujur mengakui diri apa adanya, jujur mengakui bahwa saya memang pernah jahat sejahat-jahatnya tanpa rasa bangga. Banyak orang yang mengakui dulu beta nih jahat, tapi dengan rasa kayaknya hebat. Tapi Sakeus tidak, dia tidak mengakui kejahatannya dengan rasa bangga. Saya pernah bunuh orang 7, saya pernah ini itu, dia tidak menceritakannya dengan bangga, tapi dia menceritakannya, mengungkapkan, mengakuinya dengan penuh penyesalan. Dan karena itu dia tidak berhenti hanya mengakui dia jahat, tapi dia juga punya komitmen, saya mau berubah. Saya harus memperbaiki diri saya. Dan karena itu dia ingin punya identitas yang baru. Dia yang dulu, dia yang tidak punya integritas, buat jahat bagi dia itu hal biasa. Bikin orang menangis, bikin orang menderita, bikin orang jatuh miskin, itu biasa urusanmu, yang penting saya kaya. Sakeus tetap bekerja, dia tidak berhenti, tetapi dia berhenti menjadi orang yang cinta uang. Dia punya identitas yang baru sebagai murid Kristus yang punya integritas. Dan ini tantangan bagi kita Bapak Mama. Kalau kita katakan kita murid Kristus, berarti ciri murid Kristus adalah saya jaga integritas. Bukan jaga integritas di gereja, di persekutuan, tapi di tempat saya bekerja. Sakeus berkomitmen sungguh-sungguh, dan hal yang dia lakukan yang kedua adalah dia punya cara pandang dan sikap hati yang berubah terhadap uang. Dia tidak menganggap uang itu sesuatu yang jahat. Uang itu netral ya. Alkitab juga katakan yang keliru adalah cinta uangnya, bukan uang itu sendiri. Dan disinilah Sakeus yang tadinya begitu cinta uang, dia punya cara pandang dan sikap hati yang berubah terhadap uang. Tadinya hati Sakeus dikuasai oleh cinta uang, dan karena itu dia tidak rela berbagi dengan siapapun. Rasanya rugi kalau saya memberi sesuatu untuk orang lain, saya akan berkurang. Orang itu akan bertambah, lebih baik saya tahan untuk diri saya sendiri. Tetapi sekarang dia memutuskan untuk mengembalikan apa yang sebenarnya bukan haknya. Sesuatu yang seharusnya itu haknya orang lain, tapi dia sudah rampas, dia rampok. Dan dia katakan, kalau saya sudah peras, saya pernah peras orang. Dia katakan dia akan mengembalikan semua yang pernah dia ambil secara paksa dari orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang curang. Dia memutuskan untuk melakukan perbuatan baik, mengembalikan tetapi juga berbelas kasihan dengan orang-orang yang selama ini tidak pernah dia pedulikan
dalam hidupnya. Orang-orang yang dikatakan di sini orang-orang miskin. Tadinya dia pakai uang untuk kejahatan, tapi sekarang dia pakai uang hasil pekerjaannya bukan lagi untuk kejahatan tetapi untuk jadi berkat bagi orang lain. Karena itu dia harus tetap kerja. Kekayaan yang akan dia dapatkan tentu tidak selimpah dulu lagi. Kalau dulu dia bisa dapat 10 kali lipat dari yang seharusnya, sekarang dia berhenti. Dan ketika dia berhenti, dia sadar bahwa kekayaan saya tidak akan selimpah dulu. Tetapi yang paling penting bagi Sakeus adalah bukan kekayaan yang melimpah-limpah, melainkan hatinya yang melimpah dengan rasa syukur atas apa yang Tuhan beri kepadanya. Dan ketika dia bersyukur, hatinya berlimpah dengan rasa syukur, disitulah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan karena merasa hidupnya diberkati oleh Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada kekayaan yang bisa habis setiap hari. Sakeus punya hati yang sekarang bukan lagi melimpah karena cinta uang, tetapi melimpah karena rasa sukacita, merasa kaya di dalam Tuhan, dan rasa kaya itulah yang membuat dia bilang saya siap berbagi. Setengah dari penghasilan saya nanti saya akan bagikan tiap bulan. Setengah dari hasil kerjanya akan dia bagikan. Ini kekayaan hati, bukan kekayaan materi saja. Kekayaan hati yang membuat orang mampu berbagi. Dan hanya kekayaan hati saja yang bisa membuat orang sanggup berbagi. Atau sebaliknya, orang yang sanggup berbagi adalah orang yang kaya sesungguhnya, kaya yang sejati. Dan berlimpah. Itu sebabnya kekasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus katakan hari ini, bukan besok, lusa, dan hari ini selamat. Dan dia ini anak Abraham. Kenapa anak Abraham, Bapak Mama? Ya Abraham ini kita tahu dialah yang dipilih oleh Allah. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan sorgawi, kekayaan kekal. Menjadi anak Allah, anak Abraham, berarti kita akan mewarisi kekayaan sorgawi. Dan Sakeus menunjukkan itu, kekayaan sorgawi, kekayaan yang membuat dia merasa hidupnya berlimpah. Dan karena dia merasa hidupnya berlimpah, bukan dari berapa banyak rekening dia, berapa banyak deposito dia, berapa banyak aset dia, bukan itu. Tapi berapa banyak kekayaan yang sudah saya nikmati di dalam Tuhan yang layak untuk saya bagikan kepada sesama. Nah, kekasih Tuhan sekalian, dari apa yang Sakeus lakukan, dia sadar dia sakit, dan sakitnya ini sakit yang serius, dia ingin sembuh dari sakitnya. Maka apa yang dia lakukan adalah tetap bekerja, tapi bekerja dengan hati yang baru. Bekerja bukan untuk mengejar sebanyak-banyaknya harta, tetapi bekerja dengan identitas yang baru dan tetap jaga integritas. Bekerja untuk menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Lalu Bapak Mama yang kekasih, hal yang terakhir. Sakeus dikatakan di dalam ayat yang kedua, dia adalah kepala pemungut cukai. Namanya kepala, Bapak Mama, ini berarti senior ya. Bukan hanya senior dalam profesi, tetapi tentu senior juga dalam hal usia. Dia sudah lama bekerja dan dia sudah sampai pada posisi puncak sebagai kepala. Itu berarti Sakeus ini orang yang sudah cukup tua. Sudah usia lanjut. Dan Bapak Mama bayangkan bahwa di hari tua Sakeus benar-benar ingin menjadi orang yang berubah. Di hari tua, bukan masih muda lagi. Dia ingin berubah, dia ingin punya identitas yang baru, padahal sudah tua. Dia ingin menjadi orang yang punya integritas, dan dia ingin memastikan kalau dunia mengatakan saya ini orang yang pasti masuk neraka, Sakeus di hari tua, dia mau memastikan bahwa hidupnya di dunia hari ini tidak akan membawa dia berakhir di neraka nanti. Dia harus pastikan, saya sudah tua, kesempatan saya sudah sedikit,
Maka saya harus putuskan apa yang saya perlukan dalam hidup saya hari ini. Saya sudah tua, apakah saya mau habiskan umur saya dengan hidup yang sia-sia ini? Dan Sakeus pasti sudah capek. Saya sudah tua, capek, sudahlah berhenti dari hal-hal yang merugikan diri saya. Bapak, mama, saudara-saudari, banyak orang, baik tua maupun muda, yang berpikir bahwa dirinya sudah selesai. Saya sering sekali dengar orang bilang, sudah belum selesai dengan diri, atau sudah selesai dengan diri. Kita orang Kristen tidak pernah selesai dengan diri kita. Kita terus ada dalam proses, dan kita lihat Sakeus sudah di hari tua, dia tidak selesai, dia terus berproses, bahkan dia mau berubah di hari tuanya. Dan ini mengajak kita, mari kita, baik kita yang sudah usia lanjut, kita sudah senior maupun kita yang muda, mari kita berpikir bahwa kita tidak pernah selesai. Jangan pernah berpikir bahwa tidak ada yang perlu saya rubah lagi dalam hidup saya. Kita bisa bandingkan dengan pasal 18 Injil Lukas, cerita tentang orang kaya yang muda. Masih muda, sukses luar biasa, itu kebanggaan banyak orang. Tetapi dalam usia muda ketika dia dituntut oleh Tuhan untuk berubah, dia sedih. Waduh, berubah. Di usia muda dia susah sekali berubah. Nah, kalau orang di usia muda susah berubah, nanti sampai usia lanjut dia mau rubah apa lagi? Sudah lebih sulit lagi untuk dirubah. Tapi Sakeus tidak. Justru di hari tuanya dia berefleksi. Dan dia memutuskan, saya harus berubah. Berubah menjadi lebih baik, tidak dibatasi usia. Entah kita muda, entah kita sudah berusia lanjut, tidak ada batasan bagi kita untuk berubah. Yang paling diharapkan dari kita lewat pengalaman Sakeus adalah kita diajak untuk mari kita punya visi tentang versi diri kita yang terbaik itu yang seperti apa. Apakah sekarang ini versi diri saya ini versi terbaik saya? Ataukah saya punya bayangan tentang versi pribadi saya yang lebih baik lagi? Atau bahkan yang terbaik? Seperti apa versi itu? Dan itulah yang kita kejar. Dan ketika kita mengejar versi terbaik, maka pasti ada yang berubah. Maka Sakeus ajak kita, mari periksa diri. Periksa hati. Periksa hidup kita tiap-tiap hari dan evaluasi. Entah kita tua, entah kita muda, sama saja. Mari periksa dan evaluasi diri. Kalau ketika kita periksa diri, kita temukan ada sakit spiritual yang serius, sadarilah bahwa itu mematikan. Itu sangat membahayakan hidup kita dan mari berusaha bertekad untuk sembuh. Dan ini adalah kejujuran yang paling indah. Kejujuran yang paling indah karena apa? Karena kita mau jujur menghadapi diri sendiri. Banyak orang tidak berani jujur menghadapi diri sendiri karena mungkin sudah terlalu lama hidup dalam dosa. Tetapi Sakeus bilang bukan soal berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak kejahatan yang kita lakukan, tapi hari ini saya mau putuskan apa untuk hidup saya besok. Yang sudah di belakang Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah bereskan, tapi yang di depan saya bersama siapa menjalaninya. Hari kemarin saya menjalani tanpa Tuhan, tapi hari ini saya harus putuskan ke depan saya mau jalan dengan Tuhan. Dan kalau saya mau jalan dengan Tuhan, mari saya mulai dengan jujur. Periksa diri saya, evaluasi diri saya, dan Tuhan, Engkau lihat apa yang paling buruk, yang paling berbahaya dalam hidup saya. Hari ini tolong saya. Saya tidak mau hidup sakit. Saya tidak mau hidup saya membawa saya berakhir di neraka seperti kata orang. Tapi saya mau hidup saya berakhir sebagai anak Abraham. Ini kejujuran yang paling indah, jujur tentang diri sendiri. Dan Tuhan Yesus terima kejujuran itu. Tuhan Yesus tidak buang siapapun yang jujur. Dia terima kejujuran itu dan dia anugerahkan kepada Sakeus hak waris sebagai anak Abraham. Hari ini juga engkau selamat. Bapak mama kekasih Tuhan, tentu kita ingin Tuhan bicara dengan kita hari ini juga. Engkau bersama-sama dengan aku. Engkau adalah anak Abraham. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Mari kita merindukan ini. Dan kerinduan ini akan menolong kita, menuntun kita memulai hari ini dengan keberanian untuk memutuskan apa yang terbaik buat hidup kita hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.
Kekasih Tuhan sekalian, saya mengajak kita untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu, saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Silakan. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kita. Kita lakukan pujian dari PKJ 216. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih Maha Murah, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang menganugerahkan napas kehidupan bagi kami, sehingga kami dapat melangkah dan kami ada di rumah-Mu di sini Tuhan, untuk bersama-sama, untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan, di dalam kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di sorga, kami juga mau mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Wujud ucapan syukur kami Bapa, kami datang membawa persembahan kami. Bila Tuhan memberkati, baik itu persembahan perpuluhan, natsar, dan syukur kami Bapa. Bila persembahan itu dapat dipergunakan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah mereka mengelola dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam
Bapak, Mama, dan saudara-saudariku yang kekasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, Bapa yang berdaulat untuk menentukan kehidupan yang kami jalani, kami datang di hari ini karena kami mengaku Engkaulah Allah kami yang sejati. Kami bersyukur kami mengalami keselamatan di dalam Kristus dan kami rindu dalam hidup ini kami terus menikmati keselamatan dari Kristus. Oleh Roh-Mu yang kuduslah kami ada dalam persekutuan ibadah pada saat ini dan biarlah hati kami sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan dan sesama kami melalui ibadah kami saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa bersama-sama untuk tiap-tiap keluarga dalam jemaat Tuhan di Agape ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi setiap keluarga yang sedang mengalami duka karena kematian, maupun yang ada dalam sukacita karena berbagai berkat kebaikan Tuhan yang mereka sudah nikmati. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa bersama-sama dengan keluarga Ibu Irawati yang berduka oleh karena Tuhan berkenan memanggil pulang orang tua terkasih Ibu Hermin. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan keluarga ini dalam kedukaan mereka, biarlah mereka tetap percaya akan penghiburan oleh Roh-Mu yang kudus dan percaya pula bahwa Roh Kudus akan memampukan mereka menjalani kehidupan selanjutnya. Kami juga berdoa bersama-sama untuk tiap-tiap anggota keluarga dalam jemaat ini yang sedang berhadapan dengan sakit. Bahkan kami semua ya Tuhan, kami sadari seringkali kami tidak menyadari sakit yang kami derita. Biarlah oleh Roh-Mu yang kudus kami ditolong untuk mengerti, untuk menyadari bahwa kami sakit dan kami sungguh butuh pertolongan Tuhan supaya kami sembuh. Ya Bapa di sorga, saat ini juga kami mau berdoa bersyukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang mengalami kebaikan Tuhan lewat berkat-berkat dalam hidup mereka, khususnya mereka yang berjumpa dengan hari ulang tahun mereka. Kami berdoa bersama untuk Ibu Lydia Cahyono, Ibu Agus Bire, Anak Kesia Famdale, Bapak Ronald Julius Wiryanto, Bapak Made Tambunan, Ibu Ledi Wongsono, Anak Eugene Vina, Bapak Natunuban, Saudara Renaldi Utama, Saudari Cindy Prima Putri, Saudari Selin Elimtali, Bapak Christian Saputra, Ibu Ledi Susanto, Saudari Mesike Samdoko, Saudari Margaret Lugito, Saudari Michelle Yakob, Saudari Natasha Nusi, Bapak Dinilai, Ibu Wong Lan Fong, dan Ibu Adri Tuke. Semua saudara-saudari kami sangat bersyukur atas tambahan usia yang Tuhan beri bagi mereka, dan biarlah Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur mereka. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama-sama bersama Bapak Agustinus Tenis dan Ibu Ferderica Karmale yang Tuhan berkati dengan kelahiran putri beberapa waktu yang lalu. Tuhan sempurnakan sukacita mereka dengan pemulihan, kesehatan, dan biarlah mereka terus bersyukur dan percaya pemeliharaan Tuhan bagi pemulihan mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa memohon Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga di hari dan minggu yang baru dalam segala usaha jerih payah mereka, pergumulan dan tantangan yang akan mereka hadapi di minggu yang baru. Mohon Tuhan beri kekuatan dan menggembalakan mereka terus di jalan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bersama saat ini untuk gereja-Mu Tuhan dalam mengangkat dan memberitakan Injil-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai gereja Tuhan, para pemimpin gereja agar mereka berfokus kepada misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Misi untuk membawa sebanyak mungkin orang mengalami kasih Tuhan dan menerima Tuhan dalam hidup lewat pemberitaan Injil. Pelayanan yang akan diangkat oleh hamba-hamba Tuhan di Jemaat Gemit Agape. Kami mohon Tuhan memberkati, menyiapkan dan melimpahkan mereka dengan sukacita untuk melayani. Kami doakan secara khusus mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah doa malam pada setiap hari Kamis. Tuhan kiranya memberkati persekutuan umat-Mu, agar lewat persekutuan ini ada kerinduan yang tumbuh di hati umat, walaupun di masa
new normal ini mereka belum bisa bergereja seperti sedia kala. Tetapi biarlah kerinduan itu tetap tumbuh di dalam hati setiap umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini Bapa di sorga, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami. Ada banyak tantangan ya Bapa, menjelang usia 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami doakan mohon perlindungan Tuhan, mohon hikmat pengertian dari Tuhan bagi Bapak Presiden maupun mereka yang setia untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Mohon Tuhan pelihara dan lindungilah mereka dari segala ancaman. Kami juga mohon Tuhan beri hikmat yang sama bagi para pemimpin daerah kami, baik NTT maupun Kota Kupang. Kami minta Tuhan tolong mereka untuk terus berjuang sebagai anak-anak Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan atas daerah kami. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami menyerahkan pergumulan dan harapan setiap umat Tuhan yang datang beribadah pada saat ini. Tuhan, Engkau kenal setiap umat-Mu, setiap kehidupan dan pergumulan mereka. Kami naikkan doa ini kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang menyempurnakan doa kami, yang menghantar doa-doa kami kepada Bapa di sorga. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada saat ini. Kita akan menjalani kehidupan kita selanjutnya, hari-hari yang ada di depan kita. Pastikanlah bahwa Tuhan menggembalakan Bapak Mama terus, dan dalam penggembalaan Tuhan pasti Dia menuntun Bapak Mama untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Mari kita melakukan pujian Yesus menginginkan daku. Saya jemput kita semua berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kiranya cahaya Kristus terus turun atas kita dan kita boleh terus bersinar bagi Kristus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bapak Ibu,
sekedar informasi, untuk persembahan bisa nanti diletakkan di kotak-kotak persembahan yang sudah kami sediakan di setiap pintu keluar. Mari kita berdoa bersama untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa, Tuhan yang kami sembah, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah Engkau masih berikan kepada kami. Tuhan, kiranya kami bisa membagikan sukacita yang sudah kami dapatkan pada pagi ini Tuhan. Bukan hanya kami simpan sendiri, namun kami bisa berbagi kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk setiap rekan-rekan kami yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka juga Tuhan Yesus. Engkau lindungi setiap jemaat kami Tuhan, dari perjalanan dari gereja untuk bisa sampai ke rumah masing-masing dengan selamat Tuhan. Kiranya kami bisa memulai sukacita meskipun dalam suasana yang kurang begitu baik Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, sukacita bersama Engkau akan selalu ada beserta kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang